kalau untuk pengecekan arus massa saat kontak off ini menyala Pak. Ketika kontak di on kan, tuh di sini mati Pak ya. Tuh di sini tidak menyala. Jadi permasalahan di motor ini sehingga motor ini tidak menyala dan muncul kedipan 52 di 52 muncul kedipan 12 di lampu mil. Masalahnya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk seluruh teman-teman pemirsa dimanapun kalian berada. Kembali lagi di channel saya Barai Motor. Baiklah, hari ini kita kedatangan sepeda motor Beat ESP ataupun Beat digital, dimana informasi yang kita dapatkan dari yang punya motor, katanya motor ini mogok, dan memang benar sesuai fakta motor ini datang dengan kondisi didorong. Oke, tak usah berlama-lama, kita periksa dan kita cek dan analisa seperti apa letak permasalahannya sehingga motor ini benar-benar mati. Kontak on. Nah, teman-teman perhatikan di sini muncul kedipan saat kontak on. Untuk bagian lampu mil di sini muncul kedipan. Nah, di bagian sini saat kontak on, dimana seharusnya pada umumnya saat kontak on di sini bunyi dengung Pak. Untuk bagian full pump, Wang bukakan kunci Wang, jok Wang. Untuk bagian full pump di sini seharusnya dengung pada saat kunci kontak on. Kita dengarkan sama-sama. Agar lebih jelas ini kita lepas dulu, buka dulu bagian joknya. Ada bantu ini. Wah, mekaniknya Pak gimana ini? Buka jok aja tidak bisa Pak. Bener kan? Kunci nak? Nah, perhatikan, kita kontak on dan kita buka bagian jok agar lebih jelas. Kontak on. Nah, dengarkan. Di sini tidak muncul suara ngiung. Tuh, oke. Saya kontak. Nah, jadi letak permasalahannya sehingga motor ini tidak mau menyala Pak. Ini dikarenakan full pump tidak dengung. Di mana sih yang menyebabkan full pump tidak dengung? Nah, di sini Pak. Perhatikan, kita jangan langsung memvonis full pumpnya rusak Pak. Perhatikan, kalau misalkan di sini ada kedipan saat kontak on, lampu milnya berkedip, ini menandakan bahwa ada titik permasalahan di bagian kelistrikan maupun di bagian sensornya Pak ya. Tuh. Kita hitung, kita matikan kontak on, kita hitung kedipannya. 1, 2. Nah, di sini muncul kedipan 1 lambat 2 kali cepat. Ini menandakan ataupun menunjukkan bahwa di bagian jalur ke injektor ada masalah Pak ya. Nah, di mana kalau misalkan injektor ada masalah, injektor tidak bekerja ataupun tidak berfungsi dan muncul kedipan 12, sudah dipastikan secara sistematis untuk bagian full pump tidak akan dengung Pak. Sehingga saat dinyalakan, ini tidak mau menyala dikarenakan full pump tidak bekerja Pak ya, karena tidak dengung. Oke. Jadi sebelum kalian vonis full pumpnya rusak, perhatikan dulu di bagian lampu mil. Kalau misalkan di lampu mil muncul kedipan sebanyak 1 lambat 2 cepat, ini menandakan sen injektor tidak bekerja ataupun jalurnya kemungkinan juga ada trouble. Untuk injektor Bapak Ibu ya, untuk menyalakan injektor, untuk mempekerjakan injektor tersebut membutuhkan arus tegangan dan arus massa. Nah, dimana kalau salah satu tegangan tersebut hilang, massa maupun tegangan salah satu ada yang hilang ke injektor, maka injektor tidak bekerja dan lampu mil akan muncul kedipan 12. Nah, kalau misalkan sikring untuk jalur ke injektor terputus Bapak Ibu ya, sudah dipastikan injektor tidak bekerja, tidak berfungsi, dan di lampu mil pasti muncul kedipan 12. Dan selanjutnya untuk full pump pun tidak akan dengung Pak ya. Walhasil motor tidak bisa hidup. Kita cek arus tegangan terlebih dahulu yang menuju ke injektor dari sikring. Nah, teman-teman, kita cek di bagian sikring Pak ya. Sikring
Nah, perhatikan di bagian box sikringnya. Di sini ada pemberitahuan, ada penunjuk letak sikring ke 6 sikring tersebut. Berapa ini? 8 Pak ya, 8 sikring tersebut, dan fungsi-fungsinya di sini ada penunjuk. Kita cari jalur yang menuju ke injektor. Perhatikan. Nah, ini Pak, yang atas. Oke. IGM inject. Nah, yang ini Pak ya. IGM inject. Nah, yang ini nih, yang paling atas. Berarti yang ini Pak. Yang 10 ampere yang paling atas. Ini adalah sikring jalur menuju ke injektor, menghantarkan arus sebuah 12 volt arus tegangan. Kita cek apakah sikringnya terputus, kontak on. Nah, di sini tidak ada yang putus Pak ya. Tuh. Tuh, oke. Jelas? Sikring tidak ada yang putus. Ini bisa dipastikan untuk arus tegangan 12 volt menuju ke injektor sepertinya aman Pak, untuk di bagian sikring. Namun kita belum bisa memastikan apakah dari jalurnya kabelnya ada yang putus ataupun gimana. Nah, langkah selanjutnya setelah kita cek di bagian sikring aman Pak, barulah kita cek dari full pump. Bang, sekal kamera Bang. Kita cek dari full pump. Yang menyebabkan full pump ini tidak dengung Pak, apakah hilang arus tegangan ataupun arus massa. Nah, di sini pada lecet-lecet Pak ya, tuh kabelnya. Nah, untuk arus tegangan Pak, yang warna hitam laras putih ini arus tegangan 12 volt keluaran daripada sikring tadi di sini menyala. Namun untuk arus massa sepertinya hilang. Arus massa hilang. Nah, jadi yang menyebabkan full pump tidak dengung di sini arus massanya hilang Pak ya. Namun di sini ada pemicu yaitu injektornya tidak fungsi. Tuh, perhatikan. Lampu mil pasti berkedip. Nah, oke. Nah, langkah selanjutnya setelah kita cek bagian sikring, kita lepas bagian jok, buka jok no, untuk memastikan apakah arus tegangan 12 volt yang hilang menuju ke injektor ataupun dari arus massanya Pak ya. Karena untuk dicek dari sikring, jalur dari sikring menuju ke injektor, full pump dan coil Pak ya, untuk menghantarkan sebuah arus tegangan 12 volt di sini di bagian sikring aman, tidak mengalami terputus. Dikarenakan Pak, kalau misalkan jalur sikring yang menuju ke injektor yaitu arus tegangan 12 volt, kalau misalkan terputus dan arus tersebut tidak masuk ke injektor arus tegangannya, maka sudah dipastikan Pak di sini biasanya muncul kedipan 12. Oke. Kita lepas dulu bagian joknya untuk memastikan apakah injektornya yang sudah rusak ataupun dari kedua jalur antara arus tegangan 12 volt dan arus massanya hilang. Kita cek, pastikan, lepas dulu bagian jok untuk mengetahui di injektornya langsung. Nah, perhatikan teman-teman, untuk jok sudah dilepas. Kita cek kembali dari lampu mil apakah masih berkedip. Tuh, lampu mil masih berkedip sebanyak 12. Motor tidak mau menyala. Oke. Sekarang kita cek. Nah, dari sini Pak, kita cek dari jalur kabel, kedua jalur kabel yang nancep ke injektor Pak ya, ke soket injektor. Di sini memiliki dua buah kabel antara arus massa dan arus tegangan. Nah, untuk arus tegangan ini warna hitam leres putih, sementara untuk arus massa ini warnanya pink leres biru. Kita cek salah satu kedua kabel, maksudnya kita cek kedua kabel antara arus massanya dan arus tegangannya apakah hilang. Tuh. Nah, kita cek dari arus tegangannya dulu Pak ya. Arus tegangannya kita lepas saja seperti ini. Nah, kita cek arus tegangan dan bagian test pen-nya kita tancapkan ke massa. Lalu kontak on.
Nah, untuk arus tegangan 12 volt keluaran daripada sikring, Pak. Di sini menyala seperti kita yang sudah kita cek di bagian sikring tadi, bahwa di sini sikring tidak putus. Nah, selanjutnya kita pengecekan arus massa, Pak ya. Yaitu warna pink, garis biru. Nah, di sini hilang, Pak. Di sini hilang, untuk arus massanya hilang. Baiklah teman-teman, seperti yang kita lihat sama-sama di sini untuk arus massa yang menuju ke injektor, Pak, di sini tidak menyala, Pak ya. Nah, ini belum kontak on, ini masih kontak off. Kalau untuk pengecekan arus massa saat kontak off ini menyala, Pak. Ketika kontak di on kan, tuh, di sini mati, Pak ya. Tuh. Di sini tidak menyala. Jadi permasalahan di motor ini sehingga motor ini tidak menyala dan muncul kedipan 52 di 52. Muncul kedipan 12 di lampu mil. Masalahnya ini, Pak. Jadi arus untuk massa hilang yang menuju ke injektor. Nah, sekarang kita pastikan apakah ECU-nya yang rusak, Pak, sehingga tidak mengeluarkan arus massa ke injektor. Apakah jalur dari ECU menuju ke injektor tersebut ada yang trouble, ada yang terputus. Nah, kita pastikan langsung cek dari soket ECU-nya, Pak. Kita cek dari soket ECU-nya dan kita cari warna kabelnya yang sama dengan warna kabel yang ini. Dekat supaya jelas warna kabel nama. Kita cek dengan warna kabel yang sama, yaitu warna pink, leres biru, Pak ya. Nah, kita cek kabel yang warna ini langsung dari soket ECU-nya, Pak. Tuh, ini kontak on. Ini kontak on, Pak ya. Tuh, ini masih kontak on. Ada kan? Nah, di sini kita cek, di sini tidak menyala, Pak ya. Arus massa hilang. Sekarang kita cek langsung dari soket ECU-nya, cari kabel yang sama warna pink, leres biru. Nah, ini, Pak. Kelihatan, Pak ya. Nah, ini warna yang sama. Warna pink, leres biru. Kita cek langsung dari sini, Pak. Dengan keadaan kunci kontak on. Tuh, di sini menyala, Pak ya. Tuh, walaupun kecil, namun kalau misalkan mesin sudah menyala, sudah hidup, di sini arus massanya baru keluar dengan maksimal, Pak ya. Tuh, di soket ECU-nya kita langsung cek warna yang sama. Di sini menyala, arus massa ada, namun dicek di sini. Kayak. Namun dicek di sini tidak ada, Pak ya. Tuh, oke. Kita ulangi agar lebih jelas. Kita cek warna pink, leres biru dari soket injektor yang mengeluarkan arus massa, seharusnya di sini tidak menyala. Namun kita cek langsung dari sini, dari soket ECU-nya tuh. Dengan warna yang sama di sini menyala. Ini kita bisa menyimpulkan, kita bisa memastikan bahwa yang menyebabkan arus massa hilang menuju ke injektor, Pak. Ini dari jalur dari ECU menuju ke injektor ada yang putus, Pak ya. Oke. Tuh, nyala dengan warna yang sama. Namun di sini tidak menyala. Tuh, oke. Ini sudah dipastikan jalur untuk keluaran arus massa menuju ke injektor, keluaran daripada ECU ini hilang. Sekarang kita paralel, kita jumper menggunakan kabel baru. Nah, namun kita pastikan dulu, Pak ya. Kita pastikan bahwa ini masih berkedip dan di full pump tidak dengung. Tuh. Di sini masih berkedip dan di full pump masih tidak dengung. Tuh, saya kontak on. Oke. Jelas. Sekarang kita paralel ataupun kita jumper menggunakan kabel tambahan. Kita sambung dari sini, kita langsungkan menuju ke kabel yang dekat ke soket injektornya. Nah, teman-teman, kita siapkan kabel tambahan. Kita langsung paralel dari dekat soket ECU-nya warna pink, leres biru yang menuju ke soket injektor. Nah, ujungnya kita langsung sambungkan ke kabel yang sama dekat soket injektor. Jadi kita tanpa harus mencari
letak kabel yang terputus, Pak. Karena ini akan memakan waktu juga. Tos. Jadi untuk penanganannya cukup kita lakukan paralel seperti ini, Pak ya, tanpa harus mencari letak kabel yang terputus, dikarenakan akan kesulitan sekali, Pak, untuk mencari jalur tersebut. Untuk cara mudahnya, cara cepatnya, kita cukup siapkan kabel yang baru dan kita paralel seperti ini. Oke, kita coba. Nah, di sini sudah kita sambung, Pak ya. Ya. Oke, jelas. Kita langsung sambung dari kabel warna pink laras biru dekat soket ECU. Kita jemperkan, kita paralel langsung ke kabel yang sama dekat soket injektornya. Nah, dikarenakan menurut analisa yang sudah kita lakukan di sini mengalami trouble kabelnya. Sekarang kontak on, ini bisa dipastikan kedipan akan hilang, Pak. Kedipan 12 akan hilang dan full pump dengung kalau masalahnya hanya dari sini. Sekarang kontak on. Tuh, oke. Seperti yang kita lihat sama-sama, untuk kedipan 12 di sini hilang. Dan di bagian full pump kita dengarkan kontak on. Nah, oke. Tuh, ini sudah dipastikan motor pasti menyala, Pak. Tuh, oke. Namun ini agak berat, Pak ya. Ini ada keterlambatan. Tuh, ketarikan awal, kemungkinan ada masalah lain. Jadi yang kita bahas di sini, tuh, ini kontaknya, Pak. Oke. Jadi yang kita bahas di sini masalah motor ini tidak menyala, mogok, dan di sini muncul kedipan 12. Di bagian full pump pun tidak dengung. Jadi letak permasalahannya yang menyebabkan hal seperti itu. Nah, selain daripada kabel yang ini, Pak, yang memiliki arus tegangan 12 volt keluaran daripada sikring, selain daripada itu arus massa juga kita cek. Kalau misalkan salah satu tidak mengeluarkan arus massa ataupun arus tegangan, kedua kabel yang berada di soket injektor ini akan muncul kedipan 12 di sini dan full pump tidak akan dengung sehingga motor mogok. Jadi letak permasalahan ini dari arus massanya keluarin daripada ECU menuju ke injektor, ini kabelnya mengalami trouble di jalurnya. Oke, ini tinggal kita rapikan, motor sudah menyala. Sekian dulu dari videonya. Rapikan, Bang. Lakban, Bang. Walaupun sedikit, semoga dapat dipahami dan bermanfaat tentang tata cara penanganan kendaraan khususnya Honda Matic FI yang mengalami mogok dan di sini muncul kedipan 12 dan full pump tidak dengung. Oke. Jadi sebelum kita langsung ganti bagian full pump, karena pada dasarnya untuk orang yang awam pasti mengacu kepada full pump yang rusak. Namun di sini kita perhatikan terlebih dahulu, Pak ya. Perhatikan terlebih dahulu sebelum penanganan ke yang lain. Kalau misalkan di sini ada tanda, ada kedipan muncul kedipan 12 maupun kedipan yang lainnya, kita harus fokus kepada permasalahan di bagian lampu mil, apakah yang menyebabkan sehingga lampu mil menjadi berkedip, dan kita cari dan analisa. Oke, saya Barameter izin pamit, mohon undur diri. Selamat siang dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.